Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wiro Berajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan Tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, Tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak. Nah, kita itu masukkan. yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu karena Jadi beneran ada susunya nggak kaleng-kaleng. Betul. Susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini. Oke, langsung dicampur. Oke, kita masukkan di. Ini tahunya ya, sari kedelai terus tambah susu. Ya. Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit. Jadi uapnya langsung. Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan. Ini udah matang. Ini udah matang ya? Oke. Ini langsung buka. Langsung buka. Oh. Proses masaknya cepet ya. Buka aja. Terus. Semua full, Pak. Nggak usah ragu-ragu. Ya. Panas. Mendidih. Udah mendidih 100 derajat 1000. Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggupal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air.
Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping. Selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara 40 sampai 52 ribu rupiah. Ini ada ayam, coba ayamnya. Bikin lagi. Memang ini harus makannya harus panas-panas kayak gini, agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget enak. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Propokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.